Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam 1 jam bersama tokoh dan juga masih dengan Pak atau Bang Michael Octaviano nih ya, yang sudah sangat berjasa dalam memberikan menyediakan wadah gitu untuk para pendonor ataupun para penderita yang membutuhkan darah nih. Bang Michael, ada satu pertanyaan menarik ketika orang Aceh yang dengan latar belakang ekonomi rendah gitu ya, mereka memiliki sebuah penyakit yang memang mereka membutuhkan darah seperti talasemia, anak yang baru lahir, hemofilia dan segala macamnya. Tetapi mereka tidak mendonor. Mereka tidak melapor gitu. Bagaimana nih yang harusnya Abang sebagai ketua umum dari BVLF ini melihat kondisi yang seperti ini? Ya, kondisi sekarang jumlah pasien talasemia se-Aceh itu ada 330-an. Tetapi sebenarnya itu jumlahnya lebih kurang 3 atau 4 kali lebih lipat, karena penyakit talasemia ini penyakit keturunan. Apabila satu orang anggota keluarga atau abang atau kakak, berarti anak-anaknya juga kemungkinan. Ini yang menjadi PR besar bagi kita semua, itu baik pemerintah, bagaimana memberikan tes darah untuk mereka. Apakah mereka betul-betul bebas terhadap talasemia atau tidak. Dan kemarin di BVLF Aceh Selatan, kita juga melakukan penggalangan dana untuk pasien talasemia sama kanker. Dan kita sampaikan ke seluruh puskesmas, apabila ada menemukan penyakit atau orang yang talasemia, silakan melaporkan ke kita. Dan kita akan memfasilitasi untuk bisa berobat dan tes darahnya di Rumah Sakit Zainal Abidin. Oke. Jadi memang sepertinya harus ada koordinasi gitu ya, antara puskesmas di daerah dengan pihak rumah sakit umum. Rumah sakit umum, termasuk kita juga sudah mewakafkan diri kita untuk bisa dihubungi gitu. Jadi yang tahu kondisi di lapangan, di masyarakat ya puskesmas itu sendiri. Oke. Jadi memang harus kembali lagi ya, misalnya dihubungi, dikoordinasi gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa talasemia ini kan penyakit keturunan gitu ya. Ada tidak seperti pasien-pasien yang sudah ada di rumah singgah ini, mereka itu ada satu kendala yang memang mereka tidak bisa sampaikan kepada keluarganya, kemudian disampaikan kepada Abang sebagai ketua umum nih, meminta solusi atau segala macam terkait darah ini, karena kan darah ini kita kembali lagi bahwa talasemia itu selalu membutuhkan darah. Mereka seperti air makanan gitu, darah itu. Ini gimana nih Bang? Ya, untuk talasemia sendiri, mereka setiap bulan tuh harus transfusi darah seumur hidup. Jadi pada saat pasien talasemia itu datang mendonor, mereka menginformasikan ke kita, Pak, kami mau masuk ke rumah sakit nih besok macam tadi. Seperti kemarin pasien orang tuanya Ibu Anis, dia tinggal di Longah, anak yatim, punya 3 orang anak. Pak, kami mau ke Zainal Abidin, apa yang bisa kami bantu, kami jemput. Jadi dijemput dari rumah, bawa ke Zainal Abidin. Darahnya yang memang mereka butuh nanti kita carikan gitu. Terus termasuk daerah-daerah lain, kalau mereka tidak memiliki ongkos, kita kasih ongkosnya. Terus yang pasien yang rutin yang seperti Nur Aini dan Surya yang ada di Indrapuri yang pakai kursi roda, itu sudah 2 tahun kita ini kan. Berarti di BVLF ini tidak menyediakan darah tetapi mencari darah. Gitu. Ya, mencari darah hidup. Jadi darah itu ada di tubuh-tubuh relawan kita. Jadi ada tidak misalnya seorang pasien yang kemudian dia harus mencuci darah, tidak ada darah. Ini bagaimana yang tidak mencuci darah ya. Kalau karena mencuci darah itu pasien gagal ginjal ya. Ada memang. Jadi pasien talasemia itu dia harus dapat darah segar. Bukan darah yang sudah seminggu, tetapi darah segar. Dan darah segar itu adalah darah yang baru 2 hari atau 3 hari di transfusi. Dan yang paling utama adalah kita mencoba untuk mendata pendonor-pendonor yang tidak merokok gitu. Karena dengan tidak merokok, darahnya sehat ke dalam tubuh anak talasemia, maka lebih sehat juga. Lebih sehat lagi gitu. Karena kalau kita mendonorkan, itu kita sehat. Tetapi kalau kita menerima darah,
itu kita tidak sehat sebenarnya, karena banyak zat-zat masuk yang dalam tubuh kita, zat besinya masuk dan yang lainnya masuk. Dari darah yang si pendonor itu. Ya, gitu, ya. kalau mendonor sehat, menerima itu nggak sehat. Oke, jadi lebih baik kita mendonor. Mendonor saja, gitu, jangan pernah berdoa menerima darah. Oke, jangan ya. Mudah-mudahan pasien-pasien yang selalu menerima darah juga diberikan kesembuhan seperti itu. Nah, Bang Michael, bagaimana sih pendapat Abang melihat pemerintah saat ini terkait kesehatan rakyat Aceh? Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus, mengcover seluruh masyarakat tentang kesehatan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah preventif, pencegahan. Jangan sampai nanti uang pemerintah habis hanya untuk kesehatan. Kalau tingkat pembiayaan dana kesehatan makin tahun makin besar, berarti program kesehatannya gagal gitu. Karena makin banyak orang yang sakit. Caranya adalah dari sekarang pemerintah harus menyadarkan bahwa contoh merokok. Merokok tuh efeknya sangat tidak bagus. Apalagi jumlah perokok di Aceh itu sangat tinggi. Bisa untuk anak-anak bayi juga bisa kena kanker paru-paru. Kalau seorang bapak kumpul di kedai kopi, ketemu anaknya di rumah, dia peluk anaknya ngirup bekas rokok dalam bajunya. Belum lagi makanan, kita banyak makan kambing dan kolesterol dan sebagainya. Belum lagi mengenai zat pewarna, zat pengawet dan sebagainya. Ini harus dicegah gitu. Jadi sebuah langkah dari pemerintah Aceh harus pencegahan. Harus pencegahan kepada atau mensosialisasi pencegahan bagaimana cara hidup sehat, makanan yang sehat, perilaku sehat dan sebagainya. Itu yang lebih penting daripada kita mengcover seluruhnya, tetapi kesehatan itu makin lama makin menurun, orang sakit makin bertambah. Oke, dan tingkat kematian juga bakalan tinggi seperti itu ya. Di mata saya, Bang Michael itu orangnya baik, beliau juga jujur apa adanya. Beliau memang pribadi yang sedikit sibuk, mungkin karena sebagai PNS, dia juga mengabdi kepada negara, tapi beliau juga meluangkan waktunya untuk sosial, terutama di rumah singgah. Beliau dalam waktu istirahat kerja menyempatkan diri ke rumah singgah, memantau pasien, lihat keadaan pasien, kemudian bertanya kepada pasien apa keluh kesahnya yang ada di rumah singgah, ataupun gimana perkembangan pasien untuk pengobatan ke rumah sakit Zainal Abidin. Kalau memang ada pasien yang membutuhkan waktu lebih, mungkin beliau mau langsung menjenguk ke rumah sakit, langsung melihat pasiennya, bahkan bisa sempat mengobrol ke dokter yang merawat bagaimana tindakannya dan sebagainya. Ya, sebelumnya sosok Pak Michael di mata saya adalah beliau memang seorang bapak dari 3 orang anak yang memang sangat betul-betul berjuang bagaimana cara untuk membantu segala masyarakat Aceh khususnya untuk mencarikan darah, kemudian bagaimana melihat kesehatan tentang maksud saya gini, kesehatan yang ada di Aceh dan untuk membantu masyarakat yang betul-betul kurang mampu dalam masa pengobatan sampai pemulihan. Kemudian yang saya lihat juga dari sosok Pak Michael, beliau memang betul-betul sangat membantu masyarakat dengan setulus hati yang memang dari nol membantunya sampai memang dalam masa pengobatan itu selesai gitu. Sedikit lagi nih Bang, apa sih harapan Bang Michael sendiri nih melihat kesehatan dan juga kesejahteraan ya? Kalau berbicara kesehatan pasti ujung-ujungnya kesejahteraan dari masyarakat Aceh sendiri nih. Harapan sedikit nih untuk masyarakat Aceh, apalagi terkait dengan kesehatan dari rumah singgah ini sendiri. Harapan saya adalah kalau masyarakat yang sehat, maka sebuah pemerintah akan kuat. Ya. Dengan begitu maka generasinya juga akan makin cerdas. Dengan ini, ayo kita sama-samakan budaya hidup sehat. Mulai sekarang, mulai dari kita, dan untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Dan itu menjadi sebuah langkah awal gitu ya, untuk menciptakan Aceh sehat, Aceh cerdas, dan juga otomatis itu bisa membawa sebuah lingkungan ataupun masyarakat Aceh ini bebas dari berbagai hal penyakit yang datang dari luar ataupun virus segala macam. Dan bisa membuat kemajuan untuk bangsa Aceh itu sendiri. Oke, terima kasih nih Mbak Michael atas sambutannya, kemudian banyak cerita kita tentang
sebuah rumah singgah dari Blood for Life Foundation ini membantu masyarakat Aceh tentunya ya dalam hal kesehatan. Mohon doa dan dukungannya terus untuk BFLF. Oh, oke, insya Allah ini teman-teman atau pemirsa semuanya pasti sangat mendukung dari Blood for Life Foundation ini. Terima kasih sekali lagi. Oke pemirsa, ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa darah ini sangat dibutuhkan dan kita sebagai orang yang memang harus menjaga kesehatan, pastinya kita wajib mendonorkan darah itu untuk pasien-pasien ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Oke, saya Rizkan Syaira pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.